Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat bisa ada di majelis ilmu, semoga ini menjadi jalan rahmat Allah dan kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Pekan lalu, Kamis lalu saya mau membaca makalah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili tapi belum jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Nama Syekh Abu Hasan itu namanya Ali. Orang dulu kalau namanya Ali, ya, maka menjadi Abul Hasan, bapak ayahnya Hasan gitu. Insyaallah. Arba'atun, 4 perkara. Arba'atun utai patang perkara. Man kang sapa utawi man kang utawi wong iku haza merkoleh sapa man hunna ing arba'ah fawa mongko utawi man iku minas shadiqina, termasuk wong-wong kang iku minas siddiqina, termasuk orang-orang as-siddiqin. Al-muqarrabina tur wong-wong kang al-muqarrabin, wong-wong kang cedhak kalih Gusti Allah. Ada 4 hal yang kalau 4 hal ini ngumpul pada diri seseorang, maka orang tersebut termasuk adalah as-siddiqin al-muqarrabin. Gampangane ngomong ya golongane para sahabat itu siddiqin. Al-muqarrabin orang yang dekat dengan Allah, yang terdapat pada orang-orang pertama, ya, generasi pertama ini para sahabat. Apa 4 hal itu? Nanti dulu. Wa man haza minhunna thalathatan fa huwa min awliyaillahil muqarrabin. Kalau dari 4 hal itu hanya ada 3 pada diri seseorang, maka orang tersebut min auliyaillahil muqarrabin, termasuk para kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Wa man haza minhunna itsnaini, dan siapa orang yang dari 4 hal itu memiliki 2 saja, fahuwa minasyuhada'il mu'minin, maka orang tersebut sekelas golongan para syuhada al-mu'minin. Wa man haza minhunna wahidatan, siapa orang dari 4 hal itu memiliki 1 saja, maka fahuwa min ibadillahi sholihin, itu sudah pasti menjadi orang soleh. Apalagi punya 4. Jadi nek duwe 1 soleh, duwe 2 niku syuhada il mu'minin, duwe 3 niku termasuk aulia al muqarrabin, punya 4 as-siddiqin al muqarrabin. Ketoke jenengan setunggal sedanten. Kok melayune rono ya. Bukan, ini masalah sifat, ini bukan perkara itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa 4 hal itu yang kalau salah satunya saja kita punya, maka kita sudah jadi orang soleh? Awaluha ad-dzikru, yang pertama adalah kebiasaan zikir. Wa bisatul amalus shalih. Yang dari zikir itu kemudian menyebar, tereksekusi menjadi amal soleh. Karena tiap dino tidak pernah putus dari zikir, maka orang tersebut itu cenderung ringan melakukan amal soleh. Wong eling
eling kalih Gusti Allah, mau melakukan maksiat kan ada remnya. Nah, melakukan amal soleh lebih ringan karena connectingnya itu kuat, connectingnya kuat. Ya. Terus wasamrotuhu an-nur, buah dari orang yang selalu zikir adalah cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah itu kemarin sudah saya terangkan. Kalau masuk ke dalam diri menjadi lebih tentram, kalau keluar ke orang lain mudah mendatangkan hidayah Allah. Nek ngandani awak niku tentram, ngandani wong liya gampang oleh hidayah wong liya niku. Apabila orang tersebut memiliki nur, cahaya, mencahayai diri menjadi ketentraman karena wis mantep wis karo Gusti Allah. Kemudian mencahayai orang lain mendapatkan apa? Hidayah. Bon itu. Adzani yang nomor 2 dari 4 hal yang kalau orang punya maka dia sekelas para sahabat. Punya 4, punya 3 sekelas para wali. Yang itu ya. Punya 2 sekelas para syuhada'il mukminin. Punya 1 pasti menjadi orang soleh. Dengan punya 4, 3, 2 atau 1? 1. Alhamdulillah. Adzani yang nomor 2 dari 4 hal itu. Pokoknya kalau punya keempatnya, masya Allah ini kelas para sahabat. Ini punya 1 saja jadi orang soleh. Adzani yang nomor 2 al-fikratu, yakni kebiasaan tafakkur. Ini masih pembahasan kemarin. Apa itu tafakkur? Pokok apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan, disentuh dan sebagainya yang masuk ke alam panca indera kita itu membuat kita kagum sama Allah. Itu namanya tafakkur. Ya. Melihat makhluk Allah, mendengar makhluk Allah, merasakan berdekatan dengan makhluk Allah sing dikagumi Gusti Allah. Ini namanya tafakkur. Ini seperti kemarin, Wa bisatuhu sabru. Karena orang ini tafakkur, ini kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, karena orang ini senantiasa tafakkur, maka orang tersebut itu tidak memiliki ketergesa-gesaan alias bisa bersabar. Karena kalau melihat segala sesuatu, melihat segala kejadian, ujung-ujungnya adalah Allah, ya wis toh, kan gitu tuh kan. Ya sudah. Tidak ada yang buruk kan begitu kan. Wa thamaratuhu al-ilm. Orang yang sering tafakur itu buahnya pasti tambah ilmu. Ngelihat apa, membaca apa, ya kalau lebih tepatnya sebenarnya membaca. Apa yang dibaca ya apa saja. Iqra, yang penting bismi rabbikal khalaq ila akhirih. Nah, itu thamaratuhu pasti al-ilmu, memiliki kesimpulan-kesimpulan, memiliki petunjuk-petunjuk, memiliki kemantapan-kemantapan dari hasil tafakur. Ya, monggo jenengan cobi mawon pada saat melihat apa saja, mendengar apa saja, menyaksikan apa saja, terjadi apa saja, ujung-ujungnya adalah mengagumi Gusti. Ini pasti nanti tambah ilmu. Ats-tsalits yang nomor 3 dari 4 hal yang kalau orang punya 4 hal ini sekelas dengan sahabat, punya 3 sekelas para wali ya, punya 2 sekelas para syuhada, punya 1 sekelas para shalihin. Ini diiling-iling. Lah yang 1 itu yang mana saja dari 4 hal ini silahkan. Ats-tsalitsu yang nomor 3. Al-faqru ay
al-faqru ilallah. Yang nomor 3 adalah fakir. Fakir dalam arti adalah butuh rahmat Allah. Maka kalau di dalam kitab itu tulisannya al-hakir al-fakir ila rahmati rabbihi. Siapa? Pak Hiro pokoknya begitu. Al-fakir itu artinya orang yang selalu butuh kepada Allah, butuh kepada rahmat Allah. Karena dia orang selalu butuh kepada rahmat Allah, wabisatu, maka eksekusi hariannya yang dia butuhkan adalah rahmat Allah, ya. Dan Allah itu telah meliputi rahmatnya di antara diri kita semuanya. Rahmat Allah itu lebih banyak, rahmat Allah itu jauh lebih banyak, dan itu meliputi semuanya, bahkan meliputi yang paling berdosa sekalipun. Tidak pernah bisa putus dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu ghulibat ghadabi, mengalahkan murkanya Allah, alias rahmat Allah itu lebih dominan di muka bumi ini. Jadi karena Gusti Allah itu api ane luwih okeh, maka orang tersebut itu punya eksekusi namanya asyukru, yakni syukur. Dia hari-hari, ya Allah rahmati saya, ya Allah rahmati keluarga saya, ya Allah. Wah, rahmat Engkau sudah terlalu banyak, ya Allah. Wah, dia hari-hari seperti itu. Lah kalau orang seperti itu kan ya isinya matur suwun, no? Karena melihat bahwa anak itu rahmat, istri juga rahmat Allah, kita dekat dengan masjid rahmat Allah, kita ini bisa di majelis ilmu seperti ini juga kasih sayang Allah, rahmat Allah semuanya. Nah, karena rahmat Allah dipikir-pikir meliputi semuanya dan tidak pernah putus. Wong yo salate telat kulo, detak jantung ora melu telat dan masya Allah, kan saking apiane Gusti Allah toh. Maka hari-hari orang tersebut itu syukur. Karena syukur wa samratuhu al-mazidu minhu. Karena syukur maka buahnya adalah terus bertambahnya syukur, terus bertambahnya nikmat. Itu nomor pinten? 3. Ar-rabi'u, yang nomor 4. Al-hubbu, yakni cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Wa bisatuhu, karena dia cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, bisa tuh al-bughdud dunya. Maka eksekusinya dia atau konsekuensinya orang tersebut jadi benci terhadap dunia. Benci terhadap dunia. Dunia itu apa? Dunia itu apa saja yang melalaikan Allah. Gitu toh. Dunia itu apa? Apa saja yang melalaikan Allah. Nah, kalau ada dunia kok justru membuat seseorang dekat dengan Allah sebagaimana yang ada pada Nabi Sulaiman, ya berarti itu adalah perangkat akhirat. Jadi dari situlah karena ada bahasa begini, la hasada illa fisnaini, tidak ada hasud yang dibenarkan ya kecuali dalam apa? Dua hal. Dua hal ini memang harus hasud. Kok ndak hasud berarti dewe ora normal ngoten jenenge. Ya, nama lainnya bukan hasud sih, namanya ghibthah. Nah, apa itu dua hal? Rajulun atahullahu al-Qur'an wa yaqra'una ana al-laili wa atrafan nahar. Kalau ada orang yang Allah kasih Al-Qur'an dan dia siang dan malam membaca, maka kita harus hasud. Kok tidak ada geter-geternya, tidak ada pingin-pinginnya, belas berarti diri kita imannya tidak normal kan gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus yang nomor 2, warajulun atahullahu malan, ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala kasih harta, ya, wa yunfiquna ana al-laili wa atrafan nahar. Dengan hartanya dia sibuk siang dan malam berinfak, bersedekah. Ini perhatikan ada perkara yang tipis sekali. Kalau iri kepada hartanya jatuhnya dosa, tapi kalau iri kepada kebiasaan dermanya jatuhnya pahala.
Beda enggak? Beda. Nah, gitu. Jadi kalau hartanya itu perkara dunia, tapi kebiasaan berbaginya menjadi perkara akhirat. Ini saya lagi mau menegaskan bahwa benci dunia itu adalah benci kepada hal-hal yang membuat lalai dari Allah. Lah kalau ada orang yang dengan dunia itu kemudian yunfiquna ana al-laili wa atrafan nahar, dari dia punya dunia itu dia sibuk membagi-bagikannya atau bersedekah baik yang wajib maupun yang sunnah maksimal, maka hal itu bukan lagi perkara dunia. Dengan bukti apa? Dengan bukti kita justru disuruh iri. Disuruh apa? Iri. Iri yang artinya ghibah. Jadi kalau iri kan ada orang dia punya uang banyak atau kendaraan banyak, kemudian kita iri atas banyaknya uang, banyaknya kendaraan, jatuhnya dosa. Karena itu iri yang dosa. Tapi kalau kita irinya kepada orang tersebut, dia uangnya, hartanya dan sebagainya, ana al-laili wa atrafan nahar, kata-kata ana al-laili wa atrafan nahar itu nek bahasa saya biar umatnya Rasulullah SAW tidak salah tafsir. Itu ditegesi, sampai ditegesi, bukan bilang Rasulullah tidak berkata ahli sedekah, enggak. Rasulullah itu negesi sampai siang dan malam sibuk sedekah. Berarti enggak usah dikatakan ahli atau tidak, itu pasti ahli. Karena kalau bilang ahli, nanti kadang-kadang kita nafsiri dewe ya aku tiap Jumat wae kan ahli jenengan wong ahli tiap Jumat nyatane ya iso kan. Maka Rasulullah negesi dengan ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam sibuk sedekah. Lah kalau kita iri pada siang dan malamnya sibuk sedekah, harusnya wong kuwi ora kudu wong sugih yang kita irini. Leres mboten? Nah, Masya Allah. Irinya pada siang dan malam sedekahnya itu. Nah, kalau kepada hartanya itu bisa jatuhnya menjadi dosa, tapi kalau kebiasaan dermanya menjadi pahala, kurang lebih. Nah, kita kembali lagi ke tema. Ini melebar sedikit biar dengan mendefinisikannya enak. Saya sendiri selalu nyari kalau malam janjian ini definisi ini apa tuh yang tepat. Nah, akhirnya nemu tadi itu dari redaksi demi redaksi. Nomor 4 dari 4 hal yang ketika orang itu punya keempatnya maka dia sekelas dengan siapa tadi? Sahabat. Kalau punya 3 berarti sekelas dengan aulia. Kalau punya 2 berarti sekelas dengan syuhada. Kalau punya 1 minimal dia menjadi orang yang soleh. Nomor 4 adalah al-hub, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Wa thamratuhu, buah dari mencintai Allah, mencintai Rasulullah, al-wusul ilal mahbub, sampai kepada yang dicintai. Itu buahnya. Oleh hari-harinya adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka buahnya adalah al-wusul ilal mahbub, yakni sampai kepada yang dicintai. Bon, dari 4 hal ini kita yang paling dominan yang mana kira-kira? Sing nomor pinter nih, sing nomor pinter. Kalau Bang Sule nggih, yang pertama ya, yang pertama adalah kebiasaan zikir, gitu. Kebiasaan zikir. Yang nomor 2 kebiasaan tafakur. Yang nomor 3 adalah dia kebiasaan merasakan rahmat Allah di mana-mana. Gitu aja wis. Yang nomor 4 kebiasaan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya nek saya sih keempatnya cuman paling ya 5% oh. Keempatnya tadi 5%. Jadi total kalau 4 masing-masing 5% cuma berapa? 20%. Wah, itu siapa ini? Masya Allah. Kenyataannya lho pripun? Di sana disebutkan zikir. Dewe nek nyekel HP piye? Masya Allah. Sak jam niku jan ora krasa. Niku sing nem-nem. Nah, sing nem-nem kata sebulan. Nek sing jenengan sepuh-sepuh nggih insyaallah
Ya gitu. Di sini disebutkan kebiasaan zikir, nggak usah pakai penghalang yang besar-besar, HP aja penghalangnya sudah kelimpungan dewis. Piye iki mau sak jam ngonten to. Betul atau tidak? Masya Allah. Awalnya sih pengen ngecek kajian, seret. Suwi-suwi kok dadi blender tekan apa? Tekan dadi kabar Azaitun, seret dadi kabar politik, seret dadi kabar macam-macam. Terakhir lho kok wong joget. Ya. Nah, kayak gini mau disebut ahli zikir kan kita nggih pedhot nggih. Aduh ya Allah, ya paling pol dari 100% jadi 5% gimana. Nek ora malah kalih tok malah. Kemudian kebiasaan tafakur. Karena kalau definisi yang ada di dalam kitab, kalau ndak kita tepake pada keseharian kita, koyone kita ini ya oh. Nggih mboten. Nah, begitu kita muhasabah, iya itu disebut aku ya. Disebutkan di sini ahli zikir. Jangankan di luar sholat, pas sholat ora zikir dhewe kok. Nggih mboten. Masyaallah. Nomor dua adalah tafakkur. Kebiasaan tafakkur. Kebiasaan tafakkur itu ngelihat apa saja eling Gusti Allah. Apa saja. Mau suka, mau duka, ujungnya adalah eling Gusti Allah. Suka mau duka, ujungnya eling Gusti Allah. Ini bukan sesuatu yang seketika langsung bisa. Ini benar-benar butuh dilatih dan butuh kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong kita ini ngelihat nih misalkan. Ini baru melihat. Jadi pada dunia para kekasih Allah itu, ngelihat apa saja adalah eling karo Gusti Allah. Katakan melihat sing menyenangkan begitu ya, menyenangkan kita. Kita ini jatuhnya kadang ora eling tapi lali. Contoh sing paling gampang adalah pada saat urusan kita ini menjadi mudah banget, lancar banget atas kesungguhan kita sendiri. Kadang-kadang tidak sadar kalau kita ini mengatakan bahwa iki nek wingi aku ora ngono, saiki ora dadine ora kok ngene, betul atau tidak? Padahal mau seko ngono kaya ngopo, andaikan Allah hentikan nafas kita, ya ora kok ngene, berarti iso nika ngene karena pas kok ngono kae Gusti Allah sing paring kan ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Padahal benih-benih orang yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi itu adalah benih-benihnya Qarun. Benih. Qarun kan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kuwi memang skillku, itu memang circleku, itu memang sistemku kan gitu toh. Anak Nabi Sulaiman sih tepat ini hada min fadli rabbi. Masyaallah hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Allah agar aku makin syukur kepada Allah, makin taat kepada sesama, makin manfaat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang menyenangkan. Sekarang yang tidak menyenangkan. Pada saat terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya apa ya, kabar yang sangat jengkelke tentang anak. Ini langsung eling Gusti Allah atau nesu engko baru eling? Sing pundi ini? Nesu riyen baru eling kan ngoten to. Padahal as-sabru fi sadamatil ula, yang namanya sabar itu pada pukulan pertama. Dewe engko nek lebar nesu baru astagfirullahaladzim. Nah, ini maka kebiasaan tafakur apa saja menjadi eling itu namanya kebiasaan tafakur. Kalau zikir tadi tidak ada apa-apa, memang sengaja zikir tadi itu. Kalau tafakur itu ada apa-apa, ngelihat apa-apa, mendengar apa-apa, ada apa saja ciptaan Allah atau kejadian yang Allah kasihkan, kita jadi mengagumi Gusti Allah, itu namanya tafakur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Ya semoga kita nenek dong pas jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan entah ke mana ya, ke laut apa ke gunung atau apa, semakin mengagumi Gusti Allah. Apalagi fasiru fil ardi fangduru tsumma kaifa kana aqibatul mukadzibin, ada aqibatul mujrimin dan sebagainya. Itu perintah Allah, memang kita disuruh jalan-jalan ke belahan bumi guna melihat akhir hidup orang-orang yang dulu pernah melakukan dosa, kan gitu toh. Itu perintah dari Al-Quran. Masya Allah ya, sesekali ngelihat kaum Ad, kaum terus Madian, terus Fir'aun, Korun, Haman dan sebagainya ya, mumpung masih hidup di dunia, janjane nek banyak rezeki, insya Allah jalan-jalan sampai sana. Amin Allahumma. Nah, ini kan bagian dari tafakur. Ya Allah, biyen ki berarti nang kene wis tahu ya masyaallah. Zaman semono ramene kaya ngopo, itu kaumnya Nabi Soleh membikin gedung yang sangat hebat. Atau itu Fir'aun itu membikin piramid itu jan gede tenan niku kaya gunung mboten. Saya kira kayak rumah jebule gunung niku pancen. Kalau orang dari pinggir jalan itu ternyata kelihatan yo di atasnya para gedung-gedung itu tinggi banget. Wong itu cita-citane karepe Fir'aun damel niku ke ngongkon Haman dan kawan-kawan itu dalam rangka nopo? Kepengin melihat Tuhannya Nabi Musa. Dadi kon pol dhuwure ya orang mboten ada. Ya Allah. Nah, itu tafakur terhadap. Nah, kemudian tafakur pula di musibah-musibah atau hal-hal sulit. Hal-hal sulit. Maka wabisatuhu as-sabru. Nah, tadi itu eksekusi dari orang yang sering tafakur itu, dia akan bersabar bersama Allah, kurang lebih begitu. Lah saya tak tanya, kita ini bisa tafakur sing akhirnya berujung eling karo Gusti Allah, nek dong pas seneng nau pas susah nih. Susah. Dong pas susah. Kita itu bisa akhirnya terus tenger-tenger, nek dong pas susah. Tenger-tenger itu bahasa Indonesia ini apa? Sing nom-nom niku denger-denger bahasa Indonesianya apa? Malah mboten ngertos. Denger-denger itu kurang lebih bahasa Indonesianya delek-delek. Nah, padha wae. Terus akhirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhasil kita bisa eling karo Gusti Allah, menyebut asma Allah sing bener-bener ngrentes, mresep, mancep nang ati. Nek dong pas seneng napa pas susah? Susah. Niku. Masyaallah. Kalau hasil dengan kesusahan nyata-nyata itu tafakur berhasil, maka berarti dengan tafakur itu kita naik derajat, punya zikir sama tafakur itu sudah lumayan minas syuhada tadi itu. Punya satu saja kita sudah termasuk golongan orang soleh, kan ngoten. Masya Allah. Maka siang kemarin itu saya ngaji sama santri-santri nemu kata-kata unik. Laulal masaib fid dunya. Itu kata, Masya Allah, saya lupa namanya, itu adalah seorang waliyah kekasih Allah dari golongan wanita, bukan Ibrahim bin bukan Rabi'ah Hadawiyah, bukan Mula Sayyidah Nafisah, tapi saya lupa. Itu laulal masaib fid dunya. Andaikan dunia ini tidak ada gerunjalan-gerunjalan bernama musibah, lika-liku bernama derita, lika-liku bernama yo sing kesandung, sing ketipu, sing didolimi wong, diece wong, diapusi wong, terus kemudian dihina, kemudian sakit dan sebagainya. Lalu masaib fid dunya, andaikan tidak ada itu, lagana, maka orang tersebut itu masuk surganya kesulitan nanti. Masuk surganya apa? Kesulitan. Jadi nek gampang terus malahan masuk surgane tok kangelan ceritane niku. Astu niku. Niku kan saking pol-pole bilih manusa niku nek ora digawe kok ngono ki tetep akhirnya jalur ke surganya jadi lupa jalan surga. Lupa sing kepentok sing napa ketutup, kehijab dan sebagainya. Nah, gara-gara ada al-masaib seperti itu, maka
Demikian pula disebutkan bahwa Masya Allah, asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Bala yang paling berat itu adalah para nabi, kemudian orang yang ada kemiripan dengan para nabi dalam hal syiar dan kebaikannya, tentu dakwah dan kebaikannya. Tsummal amsal, kemudian orang yang rotok mirip gitu. Hanya bedanya kalau para nabi itu kesulitan dalam rangka menegaskan bahwa beliau nabi. Maksudnya ngeten, Pak. Saya itu baca kitab namanya Sirah Ibnu Hisam, ada satu pemahaman yang sangat unik. Terutama anak-anak muda kadang-kadang khawatir saya ini nek maca sirah dari terjemahan, kadang-kadang sirahnya mungkin bersanad tapi pemahamannya tidak bersanad. Jadi Rasulullah SAW itu dihina, dicaci, dimaki, dicoba dibunuh berulang kali, didolimi, diboikot, macam-macam sak kumlite. Itu adalah, kalau versi Ibnu Hisam, adalah sebagai penunjuk bahwa beliau ini memang seorang nabi. Maksudnya apa? Jadi adanya kesulitan itu untuk mengukur bahwa beliau itu memiliki kesabaran luar biasa. Ngeten, Pak. Saya tak tanya kali panjenengan. Kalau ada orang bisa ngangkat barbel, sebut saja saton, bumene ya sing mantep, saton. Itu yang kita kagumi besi barbelnya atau orang yang ngangkat? Sing pundi? Sing jenengan kagumi sing ngangkat napa barbele? Sing ngangkat barbel kan? Paham napa dereng? Rasulullah itu dikasih beban-beban bernama kebencian para orang kafir, terus kemudian dicoba dibunuh, itu bagaikan barbel untuk menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah. Maka fokus kita kepada Rasulullah, bukan kepada yang mencaci maki. Konten. Pun paham napa dereng iki? Karena kalau fokus kita kepada yang mencaci maki, jatuhnya nanti yang diwariskan kebencian kita pada mereka. Tapi kalau fokus kita kepada hebatnya Rasulullah, yang diwariskan adalah akhlak-akhlak indahnya Rasulullah kepada kita. Buat ceton apa dari ini? Nah, mudah-mudahan kurang lebih seperti itu. Lah kalau musibah untuk orang-orang yang selain Rasulullah ini memang sifatnya lebih banyak untuk mempermudah jalan surga. Kenapa? Karena di hadis Bukhari itu disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang sudah pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Nah, kita ini setiap sholat kan pasti baca atau syahadat, berarti pasti masuk napa? Surga. Lah surga itu kan tempat suci, tempat bersih. Sementara kita ini punya dosa atau banyak dosa? Nah, kalau mau masuk ke tempat bersih padahal kita masih punya kotoran dosa, itu sudah kadung di akhirat, berarti diapakan dulu? Dibersihkan. Nek nang akhirat teng pundi berarti? Nah, teton niku. Lah terus kula tak tanglet melih, saya tanya lagi. Kalau suruh milih mending dibersihkan di sana, yakni di akhirat yang wis ora ana pucuke lorone, atau mumpung masih di sini padha dene diresine. Mumpung masih di sini, maka wajar kalau ada yang namanya sakit. Wajar kalau ada yang namanya dihina, ditipu dan sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kok orang pengen banget ya sing separuh dari proses penghapusan dosa itu, yang separuh dibayar pakai istighfar, pakai sedekah, sehingga ceritanya tidak terlalu lama ngoten ceritanya. Cetra nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka disebutkan oleh insyaallah. Itu kadang-kadang kalau makalah lupa namanya tapi masih ingat. Idza ahabballahu 'abdan, ketika seorang dicintai oleh Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba,
ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. In sabara istafahu, kalau orang tersebut sabar maka in sabara ijtabahu, maaf, in sabara ijtabahu, kalau orang tadi sabar maka Allah akan ijtabahu. Ijtabahu itu gampangane dampingi lah, ngonconi, dampingi ngonconi. Nek wonge sabar dikonconi, kan ngoten to, persis seperti innallaha ma'as shabirin, kan gitu toh. Kita kadang-kadang berdoa, ya Allah bersamai aku, lagu kebersamaan Allah itu kalau kita sabar, dan sabar itu tidak mungkin hadir di tengah-tengah kemudahan. Oleh karena itu kita dikasih kesulitan biar sabar, yuk dikonconi Gusti, kan ngoten to. Iki nek dong pas bicara kayaknya gurih banget. Wa in syakara, kalau diuji kok malah bersyukur, istofahu, Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang pilihan. Kalau pilihan tidak usah ditanya apakah dibersamai atau tidak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah itu. Maka kembali lagi ke tema bahwa yang nomor 2 adalah tafakur. Tafakur itu ada apa saja ujung-ujungnya mengagumi Gusti Allah, tambah seneng karo Gusti Allah, tambah kagum sama Gusti Allah. Jangan kita ini terjebak pada kekaguman yang kita lihat atau terjebak pada kesusahan yang kita lihat. Nah itu ya. Kadang-kadang kita terjebak, nek seneng kita terjebak pada senengnya, nek susah kita terjebak pada susahnya. Perjalanan itu jangan berhenti di situ. Ini adalah jembatan menuju Allah, kan tentu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nomor 3 adalah al-faqru wa bisatu syukru. Maksudnya al-faqru di sini adalah orang yang selalu dia itu ngelihat di sana sini rahmat Allah, sehingga dia butuh rahmat Allah. Ndak pernah ada putusnya rahmat Allah. Tidak ada putusnya. Maka pada saat momen fase di mana Nabi Ayub alaihissalam itu telah selesai diuji, Nabi Ayub kemudian dikembalikan itu istri beliau, dikembalikan kemudian harta beliau, dan diberikan anak-anak lagi, diberikan banyak hal. Satu ketika Nabi Ayub alaihissalam itu ngelihat ada, ini yang cerita Rasulullah, ngelihat ada belalang yang terbuat dari emas sedang terbang. Beliau kejar seret, sampai terdengarlah suara hatif, yakni suara dari Allah Subhanahu wa taala. Ayub, kamu itu sudah diberi macam-macam kok ya masih gelem-gelem ngejar sing seperti itu. Kata Nabi Ayub, apa ada yang cukup dari rahmat Engkau ya Allah? Aku ini mengejar rahmat Engkau. Jadi mulai hari ini bahasakan bahasa yang berbeda dari apa yang kita kejar. Tadinya itu bahasanya adalah bahasa bernama rumah, mobil dan sebagainya. Kali ini kita bahasakan rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu kuncinya gampang. Pokok kalau itu ada, kepada Allah kita taat, kepada sesama kita manfaat, itu adalah rahmat Allah. Kepada Allah kita makin taat, kepada sesama kita makin manfaat. Ada pada satu hal, maka di situ ada rahmat Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagian begini Pak, ini dalam satu pemahaman bahwa kalau kita berdoa, kelas kita yang berdoa itu adalah servernya masih malaikat. Servernya malaikat. Dan malaikat itu tidak paham bahasa-bahasa bumi. Maka wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ila akhirih. Nah, manusia yakni Nabi Adam alaihissalam itu diberi nama-nama. Nama-nama apa sih yang ada di dunia? Kata Imam Suyuti sampai ada istilah entut kecil, entut besar itu kasih nama. Ini pohon, ini itu dan sebagainya, ini harta, ini uang dan sebagainya. Tapi kalau malaikat tidak bisa menyebutkan itu semua. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah beri saya uang, malaikat bingung. Apa kui? Beri saya rahmat Allah, malaikat paham. Terjemahannya duit. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rasulika.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ayo Ustaz buat ya Ustaz.